Oke, aku kembali ini ya. Dread balloon itu punya properti LED yang bisa, ntar ulangi lagi aja. Ini Bloonerius ini kok setiap kali kalau kena damage itu keluarin balon-balon kecil. Itu setiap kali tengkoraknya di bawahnya health bar-nya itu dikenakan, itu nanti hancur ya. Tengkoraknya hancur. Terus itu nanti itu ada klaster balon yang banyak. Bloonerius itu membuat itu Bloonerius itu lambat tapi sangat kuat. Leech itu dia itu mengurangi buff dari monyet-monyet. Itu nge-heal dirinya sendiri. Kalau setiap tengkorak di health bar-nya itu terkena, leech-nya itu nanti itu eternal. Kembalikan Moab yang sudah hancur. Saat eternal, leech itu tidak bisa dikena damage. Tidak bisa kena damage kecuali kalau sudah resurrect semua balon yang di pop, termasuk yang mengambil life soul balloon. Resurrect Moab kelas balloon and do not spawn children. Children itu artinya itu kalau Moabnya hancur biasanya ada balon-balon kecil. Itu namanya itu children. Tapi kalau Moabnya yang di spawn dari lead-nya hancur, nggak ada. Ini vortex. Vortex itu gerakannya itu kayak kilat. Terus itu juga itu dikenain ke balon-balon lain agar bisa lebih cepat. Kalau setiap tengkorak di hovernya terkena, vortexnya itu melindungi dirinya terus membuat shockwave yang bisa stun semua monyet yang di dekatnya. Vortexnya itu biasanya emisi sesuatu yang bernama storm pulse, menghancurkan anak panah atau peluru apapun yang pergi ke dia, termasuk tanpa power. Lanjut ke dread balloon, itu dia memiliki properti LED, berarti bisa dihancurkan dengan api. Tapi sama bom, yang lainnya sedikit kesusahan. Dan mengurangi berapa damage dari 1, berarti kalau serangannya 100 jadi dia 99. Kalau setiap tengkorak dikenakan itu nanti itu dread balloonnya itu membuat armor seramik. Terus itu akan spawn balon-balon seramik di awalnya. Kalau dread balloonnya datang, itu dia itu imunitas pada tower primary. Setiap tengkorak imunitasnya itu berganti kepada tipe-tipe yang lain. Pertama primary, military, setelah military, magic, terus support. Habis itu ini ada namanya dread rock, balon dan seramik. Balon dengan perlindungan seramik dan juga memiliki imunitas yang sama dengan dread balloon. Berarti kalau dread balloonnya itu imunitasnya itu primary, dread rocknya juga sama primary. Dread rocknya itu punya tone yang kuat. Hati-hati tower yang ditargetkan. Phase itu dia itu punya properti camo dan perisai realitas yang memperkuatkan kecepatan saat perisainya aktif. Setiap tengkorak dikenakan, phase itu membangun perisai realitasnya dan pergi ke depan, membuka lapisan realitas, membolehkan balon untuk keluar dari kerusakan lapisan realitas. Tengkorak juga
Tengkorak juga memulaikan aura yang lambat di sekitarnya face, mengurangi kecepatan serangan semua monyet yang di dekatnya. Habis itu face-nya itu mulai radar jam setiap 24 detik. Berarti itu kayak contohnya itu ya terus itu juga itu aku pernah kelihatan video itu face itu nggak bisa diserang dengan monyet yang tidak bisa melihat kamu. Tapi kalau kamu itu kenain memakai boostnya itu kemo yang di di Monkey Village-nya, kemo detection, bilangnya masih tetap tidak bisa dilihat, cuma yang monyet yang bisa. Ninja otomatis mendapatkan kemo, bisa melihat kemo. Habis itu kayak gitu. Itu nge-stop radarnya juga menarik balon ke lokasinya face dan memberikan mereka itu properti kamu. Blastopopulus itu baru satu tahun lalu, karena terlalu banyak aku tidak akan menjelaskan, kalian cuma bisa baca. Pausin di sekarang, kalian bisa baca. Tapi ayo kita lanjut sekarang. Kita akan mainkan event Vortex. Oh ya, itu balonnya ini juga ada yang namanya Elite. Elite ini 100% lebih susah. Makanya saya tidak akan main itu. Ayo kita pergi ke event Vortex. Ayo kita main. Tetapi itu pada akhir videonya. Sebelum itu kita akan menjelaskan Race sama Odyssey. Nanti semua eventnya kita akan mainkan dan mempraktikkan nanti pada video berikutnya, berupa nanti siang. Karena kita tentunya nggak punya waktu. Tapi kalau kita punya waktu, kita akan menjelaskan. Lanjut, kita akan kemarin kita menjelaskan tentang primary sama militer. Untuk menjelaskan lebih dalam untuk setiap balon, ini primary, militer, magic sama support. Kalian ini kalau mau properti, bisa melihat properti kamu, seharusnya pilih radar scanner. Tetapi kalau itu face, ini tidak bisa karena itu yang jam itu. Berarti yang paling bagus itu support, itu tidak ada yang bisa melihat kamu kecuali cleansing foam. Tapi itu masalahnya tidak bisa. Terus habis itu semua yang ini supportnya tidak bisa. Magicnya yang bisa cuma mana ya itu? Ini Monkey Sand. Terus ini Ultra Vision. Dan langsung memiliki Alchemist tidak ada. Druid seharusnya tidak ada. Mermonkey ada, ini Echo Precision. Terus lanjut ke militer, Sniper Monkey, Night Vision Goggles langsung memiliki bisa melihat camo. Monkey Sub itu Advanced Intel. Crow's Nest untuk Monkey Buccaneer. Monkey Ace itu Spy Plane. Helipad IFR. Motor Monkey Signal Flare. Tapi seharusnya itu tidak bisa karena ini membuat monyet lain bisa melihat, tapi seharusnya bisa menyerang. Motor Monkey yang bisa menyerang. Darkling Danger Advanced Targeting. Primary Dark Monkey in Hand. Boomerang seharusnya tidak ada. Cannon tidak ada. Tech Shooter tidak ada. Monkey itu Cold Snap. Cold Snap. Glue Gunner tidak bisa. Desperado Eagle's Eye.
Jadi cuma berapa balon tertentu dan juga yang support tidak bisa seharusnya. Tapi kalau ada update baru seharusnya bisa. Terus ayo kita menjelaskan magicnya sekarang. Wizard Monkey ini Arcane Blast sampai Archmage ini serangannya itu mengikuti balonnya. Wizard Lord Phoenix itu serangannya itu api. Semuanya ini tipe serangannya api. Ini Summon Phoenix sama Wizard Lord itu bagus sekali. Karena itu ada Phoenix yang memutari petanya dan membakar setiap balon yang bisa dilihat. Ini yang di sini paling bawah, Shim itu bisa mengembalikan balon yang mati dan memaksa balonnya untuk menyerang kawan-kawannya. Super Monkey itu plasma blast ini bisa nyerang apapun kecuali LED. Dicampur sama Ultra Vision bagus. Tapi plasmanya ini tidak bisa menyerang yang ungu karena itu resisten dengan api. Sama saja kayak ini Summon Phoenix tidak bisa. Ini juga itu saat laser blast sama plasma itu dia itu tidak bisa menyerang kemo, tidak bisa menyerang LED. Yang bisa itu Sun Effector. Ini memberikan range tinggi dan kekuatan yang lumayan besar. Ini membuat lebih cepat seharusnya. Jelasnya kayak gitu. Dan Super Monkey adalah salah satu monkey yang memiliki 5 buff. Ini Dark Knight sampai Dark Champion, Legend of the Night, Tech Terror sama Anti Balloon. Yang lainnya cuma tengah, yang stage 4 atau 5. Dan 5. Ini Grandmaster Ninja. Serangannya ini berapa namanya ini shuriken, berapa shuriken. Kalau ini itu membuat balonnya lebih lambat. Terus juga lebih lambat dan lebih serangannya lebih bagus kalau sama Moab. Kalau efeknya itu dia itu serangannya itu lebih kuat kepada Moab. Terus habis itu sekarang Flashbang, Flash Bomb sama Master Bomber. Itu serangannya tuh yang paling utama itu bomnya cuma bisa dipakai untuk Moab. Ya cuma itu. Roger Potion itu permanent brew sama Roger Push. Acid Mr. Deep sama permanent brew itu semuanya itu tipe support. Serangannya itu membantu intinya. Ini yang sampai Total Transformation itu serangannya kalau sudah mulai unstable concoction nanti itu setiap balon nanti terbakar. Transformic Technique itu membuat dia itu menjadi orang serigala atau quote-unquote gila yang membuat serangannya lebih kuat. Dan seterusnya itu saat Transforming Technique itu dia bisa keluarin beam dari matanya. Total Transformation itu durasinya lebih panjang, serangannya lebih kuat. Ini yang paling bawah ini juga termasuk support. Ini LED to gold itu kalau ada balon LED nanti bisa jadi emas mendapatkan ekstra uang. Rubber to gold ini berarti ini semua jenis balon itu bisa menjadi uang. Kecuali Moab, karena Moab tidak masuk balon tapi termasuk kelas Moab. Kelas Moab itu terdiri dari Moab, BFB, ZOMG, DDT, terus BAD. Ini Blood Master Alchemist ini cuma bisanya itu membuat Moab tipe Moab tertentu menjadi balon merah. Tidak bisa jenis Moab apapun kecuali Moab.
kelas Moabnya cuma Moab yang bisa menjadi balon. Druidnya itu Monarch of the Storms, itu serangannya itu membuat balon tuh didorong ke belakang dan juga itu membuat kilat yang kuat. Kalau ini Avatar of Wrath, ini setiap itu intinya itu kalau lebih bentar apa lagi? Avatar of Wrath itu harusnya paling bagus kalau kayak level-level tinggi. Karena itu serangannya itu kalau lebih banyak balon lebih kuat serangannya. Sama saja kayak Druid of the Wrath sama Populus. Seharusnya itu kalau kalian mau Avatar of Wrath, Populusnya harus banyak karena itu efeknya efektor itu bisa pergi ke Populus, semua Populus di peta. Ini aku paling suka itu pakai ini Spirit of the Forest karena durinya sangat kuat. Dicampur dengan Monarch of the Storms membuat balonnya kedorong ke belakang, serangannya lebih kuat karena lebih lama. Mermonkey itu aslinya itu kalau di darat sama di laut bisa. Salah satu dari dua kalau saya betul. Itu Lord of the Abyss. Itu dia itu serangannya itu sangat bagus kepada Moab. Ya kayak gitu. Habis itu yang Poseidon itu nanti ada ombak-ombak yang kuat yang akan menghancurkan balon. The Final Harmonic sama Alluring Melody itu cuma pertama itu Alluring Melody itu cuma bisa untuk balon-balon yang kecil, kelas balon. Kalau ini Symphonic Renaissance itu cuma bisa tipe balon sama tipe Moab. Kelas balon sama kelas Moab. Tapi kalau kelas Moabnya tuh terdiri dari Moab sama BFB. So MG seharusnya tidak bisa. Tapi kalau Final Harmonic semua balonnya itu bisa ke alur ke situ kecuali BAD seharusnya. Banana Farm. Ini semuanya tentang untuk mendapatkan uang. Banana Central nanti mencantumkan ratusan pisang. Terus crate-nya itu jadiin satu membuat lebih banyak uang setiap crate. Mokinomics itu kalian bisa mengambil loan untuk upgrade itu, tapi itu 1/3 uang yang didapatkan dari meletus balon sama banana farm lainnya dibantu bayar loannya. Terus ini marketplace ini yang saya paling suka dicampur dengan greater production atau valuable bananas paling bagus. Karena marketplace itu sangat bagus mengambil barangnya sendiri. Intinya itu bisa langsung mendapatkan uang tanpa disentuh. Berarti kayak banana farmer yang tidak memakai uang, tidak memakai monkey money. Central market itu aslinya bisa mendapatkan HP. Tapi itu kalau ada monkey knowledge tertentu. Monkey Wall Street itu tentu mendapatkan satu life setiap satu level, satu ronde tanpa monkey knowledge apapun. Spike Factory itu cuma keluarin spike. Paling bagusnya itu Supermine yang kalau ada balon dekat langsung meledak. Carpenter of Spikes, semua area di petanya yang balonnya melalui langsung dikenain, terus satu peta yang terkena intinya. Purple Spike itu lebih lama serangan itu, spike-nya itu lebih lama, lebih tahan. Primary expertise itu membuat serangannya primary itu lebih cepat. Kemudian defense itu aku aslinya nggak tahu, mungkin cuma memperkuat monyet di radiusnya.
Monkeypolis itu sama saja kayak Banana Farm, tapi harganya lebih murah. Terus juga kalau kalian mau mendapatkan Monkeypolis, kalian juga harus punya satu Banana Farm. Tidak perlu di-upgrade. Ini Sentry Champion, itu serangannya itu utamanya itu pakai Century. Itu Sentry Gun itu serangannya itu normal, kayak pakai nih paku-paku. Nanti kalau sudah ada Century Expert itu nanti yang hitam itu bom, merah api, kuning kilat, ya itu yang kayak putih besi itu es. Sentry Champion itu serangannya bisa di mana-mana. Terus juga kalau itu hancur, meledak, membuat serangan lebih kuat. Ultra Boost sama Overclock itu yang bagusnya itu untuk ngeboost monyet. Di Construction itu juga untuk mengalahkan balon tipe Moab lebih gampang. Ini kalau yang double gun kayak gitu aja, pakunya cuma lebih cepat, lebih banyak. Balloon Trap cuma bisa mengambil balon. Tapi kalau XXXL Trap itu bisa mengambil Moab, tipe Moab, tapi tidak bisa melebihi ZOMG. ZOMG juga tidak bisa. Chandler, Megalodon itu cuma bisa di air. Giganosaurus itu cuma bisa di darat. Bukai itu di langit. Tapi kalau kalian mau mendapatkan mulai ini, kalian harus memiliki berapa beast handler. Karena terlalu kuat. Karena beastnya itu terlalu kuat. Karena terlalu kuat harus punya berapa handler. Karena kita menjelaskan terus juga ya. Kalau yang ini gampang. Ini serangannya tuh bom. Ini api dan beberapa efek. Sudah kayak gitu aja. Aku tidak akan menjelaskan karena nanti terlalu lama videonya. Terus juga itu tidak perlu dibahaskan. Ini Magus Perfectus atau semua paragon yang lain. Karena intinya paragonnya itu dijadikan satu. Jadi kayak grand sabeturnya itu dicampur sama Master Bomber menjadi kayak talisman itu. Terus itu talismannya banyak karena Grandmaster Ninja kayak gitu aja, gak perlu dibahaskan. Terus kita yang belum bahaskan apa lagi? Oh ya, yang ini event. Kalau event-eventnya aslinya tidak bisa, tetapi karena untuk menjelaskan videonya tidak apa-apa ya guys, videonya lebih ini. Kalau teritorinya itu cuma harus serangin ini aja sebentar. Ini kita kalau mau main tuh harus ada kayak kelompok, harus ada tim. Jadi kalau kita mau main, kita harus punya tim. Jadi kita loading dulu. Berarti intinya tuh kita bisa menyerang ini, tapi itu ada kayak efek-efek tertentu. Kayak gitu saja. Terus itu, dan kalau yang konsep teritorinya tuh ya kayak gitu aja, mendapatkan sebanyak mungkin teritori. Odyssey itu ya ada 3 ya. Easy, medium sama hard. Terus itu setiap permainan itu setiap pulau-pulaunya ini cuma ada berapa saja, kayak gitu aja. Cuma untuk latihan peta. Kalau race itu kamu ini harus dikasihin
balon itu monyet-monyet tertentu. Ayo kita coba aja ya guys. Videonya 100% 30 menit lebih. Berarti ya lama tentunya. Berarti kita cuma dikasihin berapa pilihan balon. Pertama striker John itu di area sini. Dark Monkey gratis aku taruh sini. Iya, ini cuma kayak mutar berapa kali. Sama saja kayak ini. Semuanya sama. Ini berarti cuma harus nyerang. Jangan dikasih waktu. Berarti harus secepat mungkin. Boss event. Kita akan selesaikan videonya dengan boss event. Ini berarti ada berapa tier ya? Ayo kita main permainan baru. Kita tidak perlu melihat perintah karena perintah itu cuma untuk orang yang tidak tahu. Terus saya adalah OG, mainnya ini sudah setahun lebih. Pertama itu kayak saya bilang, ini serangannya itu kalau di laut itu lebih besar serangannya, arah jauhnya lebih serang, serangannya itu lebih jauh. Oke, pertama Dark Monkey-nya taruh di mana ini bisanya? Berarti cuma yang di daratan sini aja ya. Ini tengah, ini yang atas, ini yang bawah. Berarti ya kayak gini aja lah. Kalau Eco Sense Precision itu matanya jadi hitam. Terus ini diganti sama Eco Precision sama ini tengah. Oke, kita bisa berinteraksi dengan ini. Ini ada Easter egg apa ini ya? Nanti kalau sudah ada boss balonnya, kita akan kalahkan terus selesaikan videonya. Terus juga pada video berikutnya aku ini mau coba apakah di sini ada kayak kegiatan spesial, karena tuh itu bisa dinaikkan, membuatnya lebih gampang dilihat. Yang banyak yang tajam itu Popseidon. Berarti Popseidon di tengah. Itu ada tanduknya itu The Final Harmonic. Itu ada tanduk tajam, itu A Bird of the Abyss. Berarti semuanya harus tier 5. Kayak gitu aja.
Terus juga bosnya itu ya kayak gitu aja lah guys. Oke guys, terima kasih untuk lihat video ini. Tolong like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa besok pagi. Dan nanti pada video berikutnya kita akan main permainan ini lagi. Sampai jumpa besok pagi. Bye.